Jalan-jalan ke luar negeri, tapi mundur teratur karena dompet udah minder duluan. Takut biayanya membludak. Tenang Shop. Padahal ada loh negara yang ternyata biaya hidupnya lebih murah dari Indonesia. Beneran. Majalah bisnis CEO World bahkan merilis urutan negara dari yang biaya hidupnya tertinggi hingga terendah. Dan Indonesia ada di tengah-tengah. Iya sih ya, makin berasa sekarang hidup di Indonesia makin mahal. Apa-apa mahal, minyak, listrik, kok malah curhat? Nah, buat Sobat 7 yang ingin jalan-jalan hemat, tapi pengeluarannya hampir sama dengan jalan-jalan di Indonesia, coba deh bertandang ke negara-negara berikut ini ya. Oh iya, jangan lupa cari promo pesawatnya. Shop, udah bukan rahasia lagi nih kayaknya. Kalau jalan-jalan ke Vietnam, bikin orang Indonesia mendadak jadi Crazy Rich Asian. Gimana enggak? Kurs rupiah ternyata lebih tinggi dibandingkan Vietnam dong. Satu Vietnam dong sekitar 0,61 rupiah. Jadi, 1000 Vietnam dong sama dengan 600 perak aja sob. Lumayan kan? Nah, murahnya Vietnam dong bisa jadi salah satu alasan kamu harus mengunjungi negara ini sob. Lantas, kota mana aja yang bisa kamu datangi? Pertama, ada Ho Chi Minh City. Sebagai salah satu kota yang ada di Vietnam, Ho Chi Minh City menawarkan suasana riuh di tengah jajaran bangunan bergaya Eropa yang menyebar di beragam titik. Jangan kaget ya saat melihat jumlah sepeda motor yang memadati jalan dan kerap dikemudikan dengan cara ekstrim, baik-baik telinga karena suara klaksonnya cukup berisik juga Shop. Untuk penggemar sejarah, pastikan kamu mengunjungi Chu Chi Tunnels dan War Remnant Museum. Bagi penyuka bangunan klasik, silakan mampir ke Saigon Notre Dame Basilica dan Saigon Central Post Office yang berdiri sejak abad 18. Ingin berbelanja? Benanton Market buka sepanjang hari sob. Jika ingin mendapatkan suasana lebih meriah, kamu bisa datang pada malam hari. Lanjut ke Nha Trang. Kota ini dikenal sebagai kota pantai paling populer di Vietnam. Pesisir yang membentang sepanjang 17 km dengan pasir putihnya yang cantik dan alam bawah lautnya yang indah membuat Nha Trang Beach tidak pernah gagal memikat hati wisatawan. Ingin sesuatu yang lebih seru? Kamu bisa bermain air sepuasnya sembari memacu adrenalin di Baho Waterfalls Cliff Jumping. Tak cukup sampai di situ sob. Kamu juga bisa menyeberang ke Pulau Hon Tre dengan menaiki Vin Pearl Cable Car sepanjang 3.320 meter dan bersenang-senang seharian di Vin Pearl Amusement Park. Dijamin hari kamu semakin seru. Dari Nha Trang kita ke Hue. Dahulu, Hue menjadi ibu kota kekaisaran dinasti Nguyen. Sehingga nggak heran apabila kota ini menjadi kota bersejarah di Vietnam. Peninggalan dinasti tersohor itu dapat dilihat di Imperial City, bangunan luas yang masuk dalam daftar UNESCO World Heritage Site. Sekilas, Imperial City di Hue akan mengingatkan kamu dengan Forbidden City di China. Udah sampai ke Vietnam? Jangan lupa ke Hanoi dong. Kombinasi peninggalan masa lampau dan bangunan bernuansa modern sangat terasa di ibu kota Vietnam ini sob. Sesampainya di Hanoi, awali hari kamu dengan menghirup udara sejuk di Hoan Kim Lek. Setelah itu, lanjutkan perjalanan dengan mengunjungi Temple of the Jet Mountain, Hanoi Opera House, dan Saint Joseph Cathedral yang lokasinya berdekatan sob. Kunjungi Old Quarter, kawasan niaga bergaya klasik yang memungkinkan kamu berbelanja, bersantap, dan melihat kehidupan warga lokal. Lengkapi kunjungan kamu ke Hanoi dengan menonton Water Puppet Show di Thang Long Water Puppet Theater. Selain menghabiskan waktu di 4 kota tadi, masih banyak aktivitas seru yang bisa kamu lakukan sob. Seperti menikmati keindahan alam di Ha Long Bay, bertualang di Phong Nha Kebang National Park, lalu masuk ke Gua Hang Son Doong, bermain pasir di Red Sand Dunes dan White Sand Dunes, mengunjungi desa nelayan di Hoi An, mengunjungi Dalat yang disebut-sebut sebagai kota paling romantis di Vietnam, atau menyepi di Pulau Con Dao. Oh iya sob, Vietnam juga merupakan surga makanan dan minuman enak dengan harga terjangkau. Jangan lupa menyantap pho, yaitu mie beras berkuah kaldu dilengkapi daging. Ada juga bunca, campuran mie beras, daging panggang, daun rempah, dan saus ikan, serta masih banyak makanan khas lainnya yang bikin perut kamu seneng syok. Satu tingkat di bawah Turki ada negara tetangga kita bagian utara, yaitu Filipina. Negara yang berada di sebelah utara Pulau Sulawesi ini sangat mirip dengan Indonesia, mulai dari gaya hidup, makanan, kebudayaan, hingga alamnya. Bahkan, paras wajah orang-orangnya juga 11-12 nih sama warga Indonesia.
Jadi kamu juga nggak akan sulit sob beradaptasi di sini. Makanannya hampir sama kok dengan kita. Karena jaraknya yang dekat, tentu saja ongkos pesawatnya juga nggak mahal. Kamu juga nggak perlu mikirin biaya visa kalau hanya traveling beberapa hari di sini. Untuk penginapan, jangan ditanya. Hotel mulai harga 100.000 juga masih ada di sini loh sob. Buat kamu yang benar-benar low budget, tinggal cari wisata gratis aja nih di Manila. Gereja Katedral di Manila dan Katedral Saint Augustine bisa menjadi pilihan pertama kamu untuk yang suka arsitektur kuno. Jauh sedikit dari Manila, kamu harus mengunjungi Chocolate Hills ya. Seperti namanya, tempat ini dipenuhi gundukan atau bukit kecil yang jumlahnya mencapai 1.700 buah loh sob. Jika terkena matahari, bukit-bukit ini berubah menjadi warna coklat. Keindahan yang mungkin jarang ditemukan di negara lain ini membuat Chocolate Hills masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Letaknya di Eropa, tapi biaya hidupnya lebih rendah dari Indonesia. Negara apakah itu? Bosnia jawabannya. Bosnia berada di peringkat ke-87, sementara Indonesia di peringkat 84. Jadi, biaya hidup di sana nggak jauh beda nih sob dari biaya hidup di Indonesia. Untuk penginapan, kamu udah bisa menginap di hotel yang bersih dan fasilitas bagus dengan harga Rp700.000 per malam. Itu udah termasuk sarapan loh. Kamu bisa booking hotel konsep residen yang mewah ini sob, dengan harga terjangkau dan letaknya di tengah kota Sarajevo, ibu kota Bosnia. Dari sini bisa mudah deh jalan-jalan. Tempat yang paling menarik perhatian wisatawan di Bosnia adalah Mostar. Kota ini merupakan salah satu titik paling berdarah dalam pembantaian etnis itu. Namun, Mostar juga ternyata menyimpan keindahan seperti di negeri dongeng sob. Mostar memiliki sebuah jembatan ikonik yang bernama Stari Most. Jembatan yang dibangun pada masa pemerintahan Ottoman ini sudah berdiri selama 400 tahun, namun sempat dihancurkan pasukan Kroasia pada 1993. Pemerintah setempat merenovasi ulang jembatan ini pada 2004 dan menjadi salah satu daya tarik wisatawan hingga kini. Di sekitar jembatan Stari Most, kamu akan menemukan bangunan dan kerajinan bergaya Turki. Kota tua yang berlokasi di dekat jembatan Stari Most juga menjadi sasaran para wisatawan untuk dijelajahi. Beberapa jam dari pusat kota Mostar, kita bisa mengunjungi Biara Blagaj Tekija yang usianya sudah 600 tahun. Di samping menyimpan sejarah, pemandangan di sekitar biara ini sangat indah dan unik. Pasti males pulang nih kalau udah di sini. Beberapa situs perjalanan membocorkan harga makan untuk di Sarajevo dan sekitarnya sob. Kamu bisa menikmati satu porsi burger keju seharga Rp18.000 saja. Untuk kopi berkisar Rp15 hingga Rp21.000 sekali minum. Murah kan? Malah mahalan Jakarta ya. Berikutnya adalah Rusia. Duh, nggak nyangka kan kalau negaranya Vladimir Putin ini termasuk murah? Satu peringkat di bawah Bosnia, salah satu negara terbesar di Eropa, bisa kamu kunjungi dengan biaya hidup tidak jauh berbeda dengan negara kita. Ya, Rusia berada di urutan ke-88 dalam list yang dikeluarkan CEO World. Rusia memiliki banyak atraksi wisata yang tidak dipungut biaya sob. Antara lain dengan menelusuri Alexander Garden, taman yang luas yang memiliki banyak tanaman berwarna-warni. Di sana, kamu juga bisa melihat atraksi prajurit Rusia saat pergantian shift yang tentunya menarik perhatian para wisatawan. Prajurit ini tugasnya menjaga api keabadian yang merupakan peringatan untuk para pahlawan Rusia yang telah gugur di medan perang. Setelah itu, kamu bisa ke Red October, sebuah bangunan megah berwarna merah yang terletak di tepi sungai. Bangunan ini tadinya merupakan pabrik permen, namun sekarang berubah fungsinya menjadi pusat kebudayaan Rusia. Di sini, kamu bisa melihat hasil kerajinan seni Rusia, mulai dari lukisan, gerabah, patung, dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa restoran, jadi kamu bisa sambil kulineran juga sob. Masuk Red October nggak dipungut biaya sob, karena seperti mall biasa. Namun, harga produk-produk di dalamnya mungkin menguras dompetmu.
Paling nggak kamu bisa memenuhi koleksi fotomu dan mempercantik Instagrammu, ya nggak? Untuk penginapan, kamu masih bisa menemukan hotel yang harganya di bawah 1 juta per malam loh. Atau kalau mau lebih hemat lagi, menginap aja di apartemen yang juga disewakan. Untuk makanan, kamu bisa mendapatkan makanan 5 hingga 8 dolar untuk satu porsi makanan. Artinya, sekitar 100 ribu rupiah udah bisa makan kenyang sob.